Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di BPJS Kesehatan On Air bersama kantor cabang Bau-Bau. Hari ini dipandu dengan saya Fadlan dan akan ditemani dengan ibu cantik dari Ibu Amel. Hai Ibu Amel. Hai. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya terkait program JKN, khususnya untuk kepesertaan dan iuran, bisa nanti mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab satu persatu. Oke, sudah ada banyak masuk. Saya lihat dulu ya Mbak Mel. Perkenalan diri dulu dong. Udah tadi udah perkenalan dengan ini Amel. BPJS bayar berapa Kak? BPJS, pertanyaan dari siapa? Ini dari akun 123 Agree. BPJS bayar berapa? Mungkin maksudnya Untuk iuran PPPU Mandiri mungkin ya. Iya. Kalau BPJS Kesehatan itu Kak banyak sekali jenis kepesertaannya. Salah satunya itu peserta mandiri. Peserta mandiri ini iurannya dia ada 3 kelas. Kelas 1 itu 150.000 per bulan, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Harusnya sih kelas 3 itu 42.000, tapi 7.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi per peserta per bulannya cukup membayar 35.000 saja. Oh, berarti hitungan itu per orang per bulan ya? Per orang per bulan. Baik. Oke. Ayo silakan mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu sudah bergabung. Berarti untuk yang kelas 3 tadi itu ada bantuan ya Mbak? Iya, jadi sebetulnya 42.000, tapi karena 7.000-nya disubsidi dari pemerintah, jadi kita cuma bayar 35.000 per peserta per orang per bulan. Oh gitu, berarti pemerintah sudah ada hadir juga dengan mensubsidi untuk biaya iuran mandiri kelas 3 ini ya? Iya. Ada yang bertanya lagi, cara daftarkan anggota keluarga bagaimana Kak? Cara daftarkan anggota keluarga, kalau untuk caranya itu sangat mudah sekali. Berkas-berkasnya juga sangat simpel, yaitu kartu keluarga. Namun jika memang jenis kepesertaannya itu tanggungan suaminya atau istrinya, tanggungan pasangannya, dan pasangannya ini kerja di sebagai PNS, TNI, Polri, itu juga harus dibawa SK-nya. Untuk penambahan anggota keluarga ini itu bisa melalui aplikasi mobile JKN atau Pandawa yang ada di atas ini 08118 165 165, atau ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa berkas tersebut. Tapi kalau misalkan memang segmennya atau jenis pesertanya mandiri, itu cukup dibawa kartu keluarga saja, kartu keluarga atau KTP. Oh gitu. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari akun Nov Tamrin. Kak, kalau kacamata untuk kelas 1 ditambah berapa sama BPJS? Baik, kalau untuk kacamata itu, kalau untuk kelas 1 itu 330.000 ya, kelas 2 220.000, kelas 3 160.000. Kalau ini Kak tanyakan Kak, kalau mau putihkan BPJS Kesehatan bagaimana? Misalnya yang program pemerintah itu gimana? Kalau untuk pemutihan tidak ada ya Kakak. Jadi kalau untuk tunggakan itu selama dia terdaftar sebagai peserta mandiri, itu wajib membayar iurannya. Jadi tunggakan itu tidak dapat dihapuskan, tetap harus dibayarkan. Mungkin ini berkaitan dengan ketentuan pemerintah yang infonya akan ada pemutihan Mbak. Kalau pemutihan mungkin kebijakannya, kalau misalkan sudah ada kebijakan terbarunya akan segera kami sosialisasikan. Namun untuk sampai saat ini belum ada kebijakan terbarunya ya. Jadi ditunggu saja, nanti kalau misalkan sudah ada ketentuannya akan segera kami sosialisasikan atau ada di website resmi kami di BPJS Kesehatan. Oh. Untuk rehab itu untuk peserta yang menunggak minimal 4 bulan. Jadi di atas 4 bulan itu sudah bisa mendaftarkan program rehab ini. Jadi silakan dicoba di aplikasi mobile JKN-nya ya untuk program rehabnya.
Oke, selanjutnya ini ada yang tanya kalau aplikasi juga ini lupa kata sandi pas mau login itu gimana solusinya? Kalau untuk lupa kata sandi, ini bisa diupdate melalui nomor handphone. Jadi, tapi dipastikan nomor handphonenya di Mobile JKN itu sama dengan di aplikasi kesertaan kami. Jadi di sistem kami harus sama. Nah, untuk perubahan nomor handphonenya silakan diubah atau diupdate melalui Pandawa yang di atas 08118165165. Emailnya juga bisa diubah. Jadi kalau misalkan nanti lupa kata sandinya, bisa melalui nomor handphone atau alamat email, tapi harus yang terupdate. Berarti yang terdaftar di sistem. Iya, terdaftar di sistem kami. Kalau untuk ini pertanyaan dari Pradava, peserta bayi yang telat lapor, bagaimana cara supaya aktif lagi? Mungkin bayi baru lahir. Kalau untuk bayi baru lahir, ini yang belum pernah terdaftar ya. Kalau belum pernah terdaftar, silakan didaftarkan. Untuk berkasnya itu, kalau misalkan memang belum ada di kartu keluarga, ini baru lahir sekali, ada surat keterangan lahirnya, itu silakan langsung didaftarkan, bawa surat keterangan lahirnya dan kartu keluarga. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu harus sudah ada di kartu keluarga ya. Jadi tidak bisa lagi pakai surat keterangan lahir. Nah, bisa langsung didaftarkan saja. Untuk pendaftarannya juga sama. Untuk penambahan anggota keluarga bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau melalui Pandawa yang di atas juga bisa. Oke Kak, selanjutnya ada dari akun cucu, dia menanyakan Kak, saya sudah cerai, terus saya mau pisahkan saya dengan mantan istri, itu gimana? Kalau untuk pemisahan anggota keluarga bisa nanti dibawa kartu keluarga terupdate-nya saja, nanti ada di perubahan data. Nah, untuk perubahan data juga sama, bisa melalui Pandawa. Pandawa berarti ya? Iya, bisa melalui Pandawa, pilih menu administrasi. Siap. Lanjut ini Kak, kalau menaktifkan satu peserta karena pindah ke luar negeri, itu gimana? Kalau untuk penonaktifan itu bisa, tapi harus melengkapi berkas dan itu bisa dilakukan apabila pesertanya sudah tinggal di luar negeri minimal 6 bulan. Jadi kalau misalkan sudah di sana 6 bulan, itu bisa kami nonaktifkan sementara. Jadi dinonaktifkan karena pesertanya berada di luar negeri. Itu dibuktikan dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan ya. Bisa kitasnya mungkin atau visanya. Jadi kita melihat tanggalnya juga dari berkas tersebut. Oh gitu ya. Selanjutnya Kak, ini ada dari Sky Kak, kalau istri ikut ke suami jadi BPJS PBI itu bisa ya? Dan syaratnya apa saja? Bisa. Jadi kalau untuk pendaftaran PBI atau yang ditanggung sama pemerintah itu bisa diajukan, bawa saja KTP atau kartu keluarganya. Tapi untuk pengusulannya itu bukan ke BPJS Kesehatan ya. Untuk pengusulannya itu bisa ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan sesuai dengan domisili Bapak Ibu. Iya. Kalau ini Kak, selanjutnya ini Kak, dia menanyakan kalau mandiri dengan auto debit, apakah itu jamin? Ya, dijamin isi rekening kita. Maksudnya tidak akan terdebit 2 kali atau seperti mungkin itu ya? ada penyalahan guna atau seperti apa? Oh, itu aman kok. Jadi kalau misalkan nanti mungkin ada kesalahan, dia terdebit 2 kali atau ada kesalahan yang di luar itu, nanti bisa dilaporkan. Untuk pengaduan juga nih, BPJS Kesehatan ada kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduannya itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN di menu pengaduan atau di aplikasi Pandawa, di nomor Pandawa, nomor WhatsApp Pandawa. Di situ pilih saja menu pengaduan. Ya, nanti silakan dilaporkan kalau semisal ada kendala terkait auto debitnya. Oh, siap. Ini tadi mungkin pertanyaan lagi Lusenia, sama sih tadi terkait BPJS Mandiri pindah ke BPJS pemerintah. Berarti bisa mengurusnya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan sesuai domisili. Domisili setempat. Kak, untuk pembuatan lewat Pandawa, kok muter-muter terus ya? Kenapa ya buat kirim data? Buat kirim data? Kalau untuk itu mungkin silakan dicoba ulang karena siapa tahu ada kendala jaringan dan sebagainya. Tapi selama itu bisa, itu di-upload berkasnya. Kalau misalkan memang muter terus, silakan di-refresh dulu, lalu ulang kembali, dicoba kembali saja. Oh, baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan lanjutan sih dari Sapire Bulu. Kak, saya mau menikah, selamat ya, semoga menikah lancar sampai hari H. Tapi nanti bagaimana BPJS-nya kalau sudah menikah nanti?
Kalau sudah menikah nanti bisa ditambahkan sebagai anggota keluarga, Kak. Jangan khawatir. Jadi kalau misalkan nanti calon pasangannya sudah bekerja, semisal bekerja sebagai PNS atau di badan usaha, itu bisa menanggung 1 istri dan 3 orang anak. 1 istri ya, Kak ya. Jadi ditanggung 1 istri dan 3 orang anak tanpa biaya tambahan lagi. Nah, jadi silakan kalau misalkan sudah nanti menikah, amin, nanti silakan ditambahkan sebagai tanggungan pasangannya. Nah, kalau mau pindah puskesmas atau ke dokter, mungkin pindah vaskes. Pindah vaskes. Kalau pindah vaskes bisa. Untuk perubahan vaskes itu 3 bulan sekali ya. Jadi 3 bulan sekali dapat dilakukan di aplikasi Mobile JKN, ini lebih mudahnya. Atau di aplikasi nomor WhatsApp Pandawa juga bisa untuk perubahan vaskes. Oh iya. Terus ini ada dari ADV menanyakan dia dan suami itu BPJS pemerintah. Untuk anak baru lahirnya bagaimana mendaftarkan ke PBI juga? Berarti sama? Sama kayak sebelumnya. Jadi kalau untuk pendaftaran baik anggota keluarga lain atau semisal bayi yang baru lahir juga silakan untuk pendaftarannya sama. Bisa menghubungi kantor dinas sosial atau dinas kesehatan sesuai dengan domisilinya ya. Berarti sama dengan ini juga pertanyaan dari Eka Widi Makeup. BPJS pemerintahnya nonaktif, dia mau aktifkan kembali, berarti tetap dia harus melapor dulu, nanti ada verifikasi mungkin dan validasi di dinas sosial atau dinas kesehatannya. Ini terkait juga ada yang tanyakan Cinta Laura menanyakan ganti vaskes, tadi udah dijawab. Sudah. Bisa lewat aplikasi Mobile JKN atau lewat Pandawa. Untuk perubahan vaskes itu 3 bulan sekali ya? Iya. Ini masih pertanyaan yang sama juga dari Edzar. Cara ubah vaskes BPJS berbayar ke KIS gratis gimana Kak? Sebelumnya punya tunggakan. Kalau untuk tunggakan itu silakan dilakukan pembayaran dulu. Nah, kalau misalkan memang tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan, itu silakan melakukan proses pendaftaran rehab tadi. Rehab ini itu semacam cicilan. Jadi kakaknya bisa menyicil tunggakannya sampai dengan selesai, tapi kepesertaannya belum bisa aktif ya sebelum tunggakannya selesai. Jadi tunggakannya harus selesai dulu baru nanti aktif. Kalau untuk ubah vaskes silakan diubah namun setelah pesertaannya aktif. Oke Kak, selanjutnya dari @yuk Kak, kalau dalam satu kakak bisa nggak beda-beda kelas BPJS-nya? Tidak bisa kecuali kalau misalkan dalam satu kakak ini ada beda-beda jenis kepesertaannya. Semisal ayah dan ibunya ini semisal PNS. Lalu anak pertamanya ini nonaktif karena usianya sudah lebih dari 21 tahun. Nah, ini mau daftar mandiri dan mandirinya semisal berbeda kelasnya dengan orang tua itu bisa. Tapi kalau misalkan seluruh anggota satu kakaknya ini mandiri, itu tetap harus memilih satu kelas yang sama. Jadi kalau pendaftaran peserta mandiri itu wajib satu kelas yang sama. Kalau misalkan mau kelas 2 semuanya. Oke, selanjutnya dari Erens, Kak saya menunggak. Bisakah saya membayar untuk saya sendiri? Mungkin dalam satu keluarganya ini dia lebih dari seorang. Kalau untuk tunggakan mohon maaf ya Kak ya, tidak bisa dibayarkan hanya 1 orang atau yang emergensi atau yang membutuhkan. Karena tunggakan itu terbentuk 1 kakak atau 1 susunan. Jadi tetap kalau iuran atau tunggakan tetap harus dibayarkan semuanya. Selanjutnya masih Eka Widi Makeup, aktifin PBI bisa ke puskesmas? Bisa. Jadi kalau untuk pelaporan itu kalau ke puskesmas silakan. Nanti dari pihak puskesmasnya mungkin akan meneruskan ke dinas kesehatan setempatnya. Selanjutnya dari Edia nih. Kalau tadi kan banyak menanyakan dari mandiri ke bantuan. Kalau dia menanyakan penerima upah jadi mandiri. Oh ya, itu bisa sekali Kak. Jadi kalau sudah bekerja namun sudah aktif, mohon maaf ya tadinya sebelumnya bekerja tapi sudah non-aktif status kepesertaannya dan mau pindah ke mandiri itu bisa. Berkas yang harus disiapkan yaitu kartu keluarga, KTP, dan buku rekening. Dan pendaftarannya selain ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, itu bisa melalui WA Pandawa tadi. Nanti dipilih menu administrasi untuk perubahan segmen ke PBPU, pekerja bukan penerima upah atau yang sering disebut peserta mandiri. Oke. Terus dari Edia, iuran kelas 2 berapa untuk 3 orang? Iuran kelas 2 tadi sudah disebutkan 100.000 per orang. Jadi kalau 3 orang berarti 300.000 per bulannya. Kalau ini Kak, desil tiba-tiba naik. Berarti ini desil, verifikasi desil ya. Kalau untuk verifikasi jadi aktif itu gimana?
Kalau untuk seperti itu, Kak, silakan koordinasi lagi dengan dinas sosial terkait dengan desil tersebut. Karena kalau semisal untuk pendaftaran atau pengusulan itu balik lagi ke dinas tempat. Karena yang memverifikasi atau memvalidasinya yaitu dinas sosial atau dinas kesehatan. Mungkin ada ketidaksesuaian desil. Nah, itu silakan dilaporkan saja sehingga nanti desilnya bisa masuk lagi, nanti bisa diusulkan kembali. Oke. Selanjutnya dari Mama Gazi, kenapa JKN-ku, mobil JKN-nya selalu login terus? Selalu login terus, maksudnya tidak pernah logout seperti itu atau bagaimana? Maksudnya minta login kembali. Oh, kalau seperti itu kan mungkin ada kendala teknis, tapi dicoba ulang saja. Asalkan yang tadi kalau misalkan login dan tidak bisa karena kata sandinya tidak sesuai atau tidak bisa login, itu silakan disesuaikan dulu nomor handphone dan alamat emailnya sehingga nanti bisa perubahan password. Tapi kalau misalkan memang tidak ada kendala dan memang login terus, mungkin ada kendala jaringan atau sistemnya ada update. Kalau BPJS ini dari Kak Gings, kok kalau BPJS tidak ditanggung itu kenapa ya? Kalau dulu satu kakak sama orang tua, sekarang pindah kakak, apa ngaruh ya Kak? Kalau untuk tidak ditanggung itu kalau misalkan pindah kakak itu tidak pengaruh ya, kecuali ini kakaknya ditanggungnya sama pemerintah daerah. Karena perlu diketahui kalau untuk BPJS Kesehatan yang ditanggung sama pemerintah daerah atau kami penamaannya PBPU Pemda atau sebelumnya PBI atau BD. Nah, ini dibayarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk warga yang memang berdomisili di daerah tersebut. Jadi kalau misalkan kakaknya sudah pindah kakak dan keluar dari kota atau kabupaten tersebut, itu tidak lagi berhak untuk mendapatkan iuran bantuan dari pemerintahnya, sehingga mungkin itu akan dinonaktifkan. Ini dari Rizky ya. Kak, aku baru tahu punya BPJS pemerintah, cuma status KTP-nya mau diganti, nggak akan kenapa-napa. Tidak akan, Kak, jangan khawatir. Kalau misalkan untuk perubahan data dan ini jenisnya pemerintah ya? Status KTP-nya. Iya, jadi kalau misalkan untuk bantuan pemerintah dan mau perubahan data itu tidak perlu khawatir akan nonaktif atau bagaimana. Itu malah bagus ya Kak ya, jadi datanya terupdate. Jadi silakan diupdate saja datanya. Untuk pengupdatean atau perbaruan data itu sama, bisa melalui WA Pandawa yang di atas, silakan dicek di menu administrasi. Oke, selanjutnya dari Nana 17. BPJS anaknya itu awalnya PBI, tapi tiba-tiba jadi non PBI, pas dicek ada tagihan, itu gimana? Nah, mungkin ya kakaknya ini sebelumnya pernah terdaftar sebagai peserta mandiri. Nah, pada saat menjadi peserta mandiri ada tunggakannya, namun dialihkan jadi segmennya yang PBI tadi ditanggung sama pemerintah. Nah, setelah dinonaktifkan oleh pemerintah, itu tagihannya akan muncul kembali Kak, dan harus tetap dibayarkan karena itu merupakan kewajiban saat menjadi peserta mandirinya. Kalau ini dari Putri, Kak, BPJS kalau dicek itu dia bansos nonaktif, tapi kalau di Pandawa masih aktif, itu gimana? Kalau untuk terkait dengan pengecekan itu menggunakan NIK ya Kak ya. Jadi untuk sekarang pengecekan data itu menggunakan NIK bukan nomor kartu. Karena khawatirnya dia berbeda. Jadi kalau misalkan nanti pada saat sudah dicek di aplikasi mobil JKN-nya Bapak Ibu nih, namun statusnya sudah nonaktif, itu silakan diajukan atau diusulkan. Tapi kalau misalkan memang statusnya masih berwarna hijau di aplikasi mobil JKN itu masih aktif, bisa digunakan. Oke. Selanjutnya dari SP3. Kak, kalau BPJS Kesehatannya nonaktif akhir bulan, mau aktifkan kembali gimana? Dia sebenarnya kerjaan soalnya, dari kerjaan. Sama ya kayak pertanyaan sebelumnya. Jadi dia nonaktif. Iya, jadi kalau misalkan sudah nonaktif akhir bulan, itu bisa silakan dialihkan menjadi peserta mandiri yang tadi berkasnya yaitu kartu keluarga, KTP dan buku rekening. Silakan melakukan pendaftaran di WA Pandawa kami boleh atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat boleh. Oke, selanjutnya nih ada yang tanya sih harus banget ya bayar tunggakan, soalnya udah 4 tahun nggak pernah dibayar.
Wajib ya Kak, karena kalau misalkan tunggakan itu tidak bisa dihapuskan karena itu Bisa kewajiban dicicil. pesertanya. Betul, kalau untuk dicicil bisa yang program rehab tadi. Namun di sini perlu diketahui kalau untuk iuran atau tunggakan walaupun sudah lebih dari 2 tahun, ini kan tadi kakaknya 4 tahun 4 ya tahun. tunggakannya. Itu kami hanya menagihkan itu 2 tahun, jadi 24 bulan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sudah lebih dari 24 bulan, tetap tagihan maksimalnya ditagihkan 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan terkait ketidaksesuaian PBI dari Reza Anggra ini. Kak, kalau PBI bisa diblokir nggak? Tetanggaku orang kaya punya mobil rumah mewah, tapi peserta PBI itu gimana? Kalau untuk Itu terkait dengan lebih kayak PBI itu silahkan dilaporkan ke dinas setempat, nanti dicek ulang, diverifikasi validasi ulang. Mungkin pada saat didaftarkan memenuhi kriteria, namun sekarang sudah tidak memenuhi kriteria, nanti tindak lanjutnya di dinas setempat ya. Oke, kalau selanjutnya ini dari Danang Wiranto. Kak, kalau mau pindah kelas dari 1 ke 3 bisa? Bisa. Untuk perubahan kelas itu 1 tahun sekali. Jadi kalau misalkan kakaknya sudah lebih dari 1 tahun dan mau turun kelas itu bisa. Untuk turun kelas itu berkasnya sama, kartu keluarga, KTP dan buku rekening. Perubahan kelas bisa lewat aplikasi mobile JKN-nya langsung. Jadi nanti silakan diklik saja aplikasi mobile JKN-nya, itu bisa untuk turun kelas. Berarti semua bisa melalui aplikasi mobile JKN. Selanjutnya kan dari Putri masih menanyakan lagi, kenapa ya BPJS suami di perusahaan oleh kelas 2 sekarang kelas 1, apakah berpengaruh dengan kenaikan gaji? Betul. Jadi kalau untuk jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan salah satunya itu pekerja penerima upah. Jadi setiap masyarakat yang bekerja dan mendapatkan gaji setiap bulannya itu masuk segmen pekerja penerima upah. Dan untuk segmen pekerja penerima upah salah satunya yaitu badan usaha. Semisal nih kakaknya ini suaminya bekerja di badan usaha, lalu gajinya di atas 4 juta, itu kelasnya kelas 1. Jadi untuk segmen ini kelasnya hanya kelas 1 dan kelas 2, dibatasi oleh gaji 4 juta. Kalau gajinya sudah di atas 4 juta itu otomatis kelasnya kelas 1. Oke. Selanjutnya dari Tri Agustianingrum. Dia download aplikasi mobile JKN, loginnya pakai data suami. Terus dia mau ambil untuk antrian tapi untuk anak tapi tidak bisa. Tidak bisanya Karena kenapa? tadi mungkin loginnya pakai data suami. Kalau misalkan untuk seperti itu bisa, jadi nanti bisa diklik saja di ambil antriannya, itu bisa, kecuali kakaknya ini beda segmen. Jadi kalau misalkan beda segmen sama-sama bekerja, ini aplikasi mobile JKN-nya terpisah ya Kak ya. Semisal anaknya ikut tanggungan istrinya, itu tidak masuk aplikasi mobile JKN suaminya. Jadi dicek di info peserta, dicek dulu apakah sudah satu susunan atau belum. Oke. Ini juga bertanya 2 kali lahiran BPJS kelas 1 tapi dikasih bangsal 6 orang. Mungkin ini bisa dicek dulu dari ketersediaan kamarnya waktu di rumah sakit. Ataupun kalau menurut tidak sesuai bisa dilaporkan melalui aplikasi mobile. Jadi kalau misalkan untuk Bapak Ibu ada ketidaksesuaian atau kendala baik di rumah sakit, baik di puskesmas ataupun di kantor cabang BPJS Kesehatan, silakan kalau misalkan sudah laporkan, silakan ke WA Pandawa kami di atas, itu ada menu pengaduan. Nanti akan segera ditindaklanjuti pengaduan dari Bapak Ibu. Oke, terus sudah dijawab PT kalau mau mengaktifkan terus jadikan yang merupakan seperti oh ini dari ya Kak, kalau dari non aktif terus terlanjutkan ke Dinsos berubah jadi penangguhan aktivitas, artinya penangguhan. Kalau untuk penangguhan mungkin ini nanti akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya ya. Jadi dibayarkannya sama Pemda, namun akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi silakan dicek saja berkala, namun dipastikan bahwa memang sudah terdaftar segmen yang ditanggung sama pemerintah. Oke, selanjutnya ini ada yang mau login mobile JKN-nya, tapi verifikasinya di nomor yang sudah tidak aktif lagi ya.
itu diubah. Jadi kalau misalkan nomornya sudah tidak aktif, itu silakan diubah dulu nomor handphonenya. Untuk perubahannya bisa melalui Pandawa saja, disiapkan KTP-nya. Nanti kalau misalkan sudah, silakan login lagi pakai nomor handphone terbarunya. Oke, selanjutnya ada juga nanyain Kak, cara menonaktifkan peserta bayi meninggal. Kalau untuk cara menonaktifkannya itu silakan dibawa kartu keluarga terupdate beserta surat keterangan meninggal atau akta kematiannya. Nanti dilaporkan. Untuk perubahan data atau pengupdatean data seperti ini juga silakan ke WA Pandawa sama. Ini dipilih di menu administrasi. Kalau ini ada yang tanya sih, kode verifikasinya tidak muncul padahal nomornya aktif dan ada pulsanya. Kalau seperti itu silakan dicek kembali. Kalau misalkan memang nomor handphonenya sudah tidak bisa, itu silakan melalui email saja Kak. Jadi kalau misalkan memang nomor handphonenya sudah terbaru, terupdate, sudah ada pulsanya namun tidak muncul juga kode OTP-nya, silakan melalui alamat email. Oke, ada juga menanya dari Dede ini menanyakan kalau JKN KIS tidak pernah dipakai, apakah diblokir? Tidak. Jadi kalau misalkan tidak pernah dipakai itu tidak perlu khawatir, tidak akan dinonaktifkan selagi masuk kriteria verifikasi validasi yang tadi dinas setempat itu tetap aktif. Kalau misalkan tidak pernah berobat, tidak pernah dipakai, itu tidak akan otomatis nonaktif ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada yang menanyakan KIS BBPU dan BB pemerintah bisa digunakan di luar kota atau harus ganti sesuai domisili? Kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah itu vaskesnya memang harus di pemerintah yang menanggungnya ya. Jadi kalau misalkan kita tinggalnya di Kota Bau-Bau, itu vaskesnya di Kota Bau-Bau. Tapi jangan khawatir kalau misalkan lagi berada di luar kota, itu bisa pakai kebijakan 3 kali kunjungan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, silakan ke vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pakai kebijakan tersebut, itu akan tetap dilayani selama BPJS-nya aktif. Oh ini Kak, dia ada yang mengubah vaskes tapi awalnya dia mengubah diri sendiri, jadinya terubah semua, itu gimana? Perubahan vaskes itu silakan tidak silakan dilaporkan lagi, tapi di bulan yang sama ya. Jadi kalau misalkan ngehnya apa ya bahasanya? Ketahuannya di bulan yang sama, itu silakan dilakukan perubahan lagi. Tapi kalau misalkan sudah bulan depannya itu tidak bisa ya, karena tetap harus menunggu 3 bulan. Oh siap. Berarti selama masih di bulan itu ya? Iya, selama masih di bulan itu. Kalau mau vaskes awalnya pas sudah tadi, kenapa suami PBI istri anaknya tidak masuk? Oh ini, kenapa suami udah PBI tapi istri dan anaknya tidak masuk? Mungkin kriterianya mungkin pada saat pengajuan itu yang diproses oleh dinas setempat tidak satu kakak. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan memang seperti itu silakan diajukan kembali saja Ibu di kantor dinas sosial atau dinas kesehatan. Siapa tahu nanti masuk kriterianya dan akan diajukan atau diusulkan kembali. Oke. Masih ada tanyakan dua kasus supaya BPJS berbayar ya harus ke dinas kesehatan atau dinas sosial. BPJS kesehatan kita sudah dipakai awal BPJS, kita sudah pakai BPJS tenaga kesehatan tenaga kerja, kemudian kena PHK. Itu gimana? Sebelumnya berarti di badan usaha ya, tapi sudah nonaktif karena sudah tidak bekerja. Iya. Nah itu sama, kalau misalkan mau diusulkan tadi ke bantuan pemerintah mungkin silakan koordinasi dengan dinas sosial atau kesehatan. Tapi kalau misalkan memang mau dialihkan menjadi peserta mandiri, itu silakan membawa berkas KTP, kartu keluarga dan buku rekening, dapat dilaporkan di WA Pandawa di atas itu di 0818165165 atau ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Ini ada pertanyaan dari Alicia, gimana caranya masukkan ke satu JKN anggota keluarga yang tidak terdaftar di aplikasi JKN? Mungkin kepesertaannya terpisah atau seperti apa? Kalau untuk kepesertaannya terpisah itu silakan, kalau semisal jenisnya sama itu bisa kami gabung. Tapi kalau misalkan beda itu tidak bisa ya Kak ya. Semisal nih kakaknya terdaftar PNS atau terus adiknya peserta mandiri, nah itu tidak bisa kami gabung karena beda jenis pesertaan. Mereka dalam bentuk KKN. Iya betul. Tapi kalau misalkan dua-duanya ini peserta mandiri
atau dua-duanya peserta yang ditanggung sama pemerintah. Itu bisa dilakukan penggabungan data, itu bisa melapor juga sama ke WA Pandawa yang di atas. Oke. Oh ini nanya Kak, ada yang nanya Kak, kalau pasien dirujuk dari FKTP apakah wajib punya aplikasi mobile JKN? Jawabannya wajib. Rujuk. Iya. Jadi kalau untuk mobile JKN itu silakan di-download ya teman-teman, karena kalau misalkan untuk pengambilan antrian juga lebih mudah menggunakan aplikasi mobile JKN. Dan kalau misalkan nanti di FKTP perlu tindak lanjut ke FKRTL atau rumah sakit, juga nanti pakai aplikasi mobile JKN-nya. Oke, ini selanjutnya ada yang dia dari PBI, terus ganti ke Mandiri, terus dari perusahaan, terus kan sudah keluar nonaktif. Kalau mendaftarkan PBI kan bisa lagi. Bisa lagi, Dan nanti kita ajukan sudah lagi jelaskan saja. dari tadi memang banyak yang menanyakan untuk terkait ke PBI seperti itu Mbak Mel. Iya, jadi silakan diajukan kembali ke dinas sosial atau kesehatannya. Nah, ada lagi nanya dari Tegar, Kak ini di aplikasi mobile JKN sudah pindah Vaskes tempat pemeriksa, tapi pas dicek saat berobat belum terdaftar. Jadi begini ya. Takutnya ini belum bulan Betul. berikutnya. Jadi kalau untuk proses perubahan Vaskes itu akan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya nih. Jadi kalau misalkan tanggal hari ini tanggal 29, perubahan Vaskes di tanggal 29, nanti tanggal 1 bulan berikutnya baru akan berlaku di Vaskes tersebut. Jadi bukan 1 bulan dihitung dari tanggal 29 ya. Jadi tanggal 1 bulan berikutnya itu berubah di Vaskes terbarunya. Takutnya Mas Tegar mungkin berobatnya masih baru ya. masih di bulan itu. Betul. Jadi masih berobatnya ke Vaskes sebelumnya. Oke Kak, selanjutnya ada Kak, apa betul kalau di PHK BPJS, di PHK BPJS-nya masih bisa aktif 6 bulan ke depan? Masih betul. Jadi masih bisa, tapi dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku ya. Jadi silahkan dilengkapi berkas-berkasnya. Untuk jaminan PHK itu biasanya nanti akan ada yang ada pengurusannya melalui pihak badan usahanya melapor di kami terkait dengan berkas-berkas tersebut, sehingga para pekerjanya itu tetap dijamin 6 bulan. Namun ketentuannya itu di kami berikan kalau misalkan pekerjanya itu belum bekerja. Jadi kalau misalkan pada bulan kedua atau ketiga sudah bekerja, itu sudah tidak bisa lagi ditanggung. Jadi kami tanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, berarti untuk 6 bulannya masih. 6 bulannya tapi masih. dengan ketentuan. Betul. Ini ada lagi nih Kak, kalau KIS dari PBU dan BP pemerintah kenapa sudah tidak aktif? Tidak seperti KIS yang dari pusat. Mungkin maksudnya PBI Pemda. Iya. Jadi kalau untuk PBI Pemda itu ada beberapa hal yang mungkin masuk ke nonaktif. Yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu sudah tidak lagi di wilayah pemerintah menanggungnya, itu bisa jadi dinonaktifkan. Atau data Bapak Ibu itu tidak valid, semisal NIK-nya tidak valid dan lain-lain, itu bisa masuk sebagai penonaktifan dari Pemdanya. Jadi rajin-rajin dicek, status kepesertaannya rajin-rajin dicek, datanya apakah memang sudah terupdate. Oke, Kak, katakan ini Kak, kalau keterangannya penangguhan pembayaran itu maksudnya apa? Ini ada tunggakan ini? Tidak, kalau penangguhan pembayaran itu mungkin kakaknya baru daftar peserta mandiri dan menunggu 14 hari. Jadi perlu diketahui nih, kalau untuk pendaftaran mandiri itu harus menunggu 14 hari. Jadi misalkan pendaftarannya di tanggal 1, nah tanggal 15 baru bisa dibayarkan iurannya. Oh, berarti itu masa tunggunya. Betul, jadi statusnya masih penangguhan pembayaran dan belum bisa dibayarkan kalau tanggalnya belum sesuai, atau kode pembayarannya itu tanggalnya belum sesuai, itu belum bisa dibayarkan. Tetap harus menunggu 14 hari, statusnya penangguhan pembayaran. Oke. Itu belum bisa digunakan ya Kak Fadlan ya? Iya. Karena statusnya belum aktif. Kalau ini ada nanyakan anak sama suami dari pemerintah, tapi dia sendiri nggak masuk data JKN-nya. Berarti ini terkait pendataan lagi? Iya, pendataan lagi. Silakan pendataan lagi ke dinas terkaitnya. Ini Kak, aku dari resign terus mau pindah ikut suami, kira-kira langsung aktif atau nunggu beberapa hari dulu Kak? Kalau untuk suaminya semisal ditanggung sama badan usaha atau yang tadi pekerja penerima upah, ini bisa langsung aktif karena memang dia berhak untuk menanggung satu pasangan sama maksimal 3 orang anak, jadi dia langsung aktif. Tapi kalau
suaminya peserta mandiri dan mau ikut susunannya satu kakak peserta mandiri, itu tetap harus menunggu 14 hari. Oh, begitu ya. Baik. Kalau ini pertanyaannya, kalau udah nonaktif terus dia sementara menyicil, sudah bisa diaktifkan? Kalau semisal lagi sementara ikut program rehab, lalu membutuhkan aktif ya, itu bisa pilih menu pelunasan terlebih dahulu. Jadi silakan pilih menu pelunasan, dibayarkan seluruh tagihan tunggakannya, baru nanti akan aktif. Jadi kalau misalkan belum semuanya terbayarkan, itu belum aktif ya, belum bisa digunakan. Gitu. Kalau ini kayaknya ada salah bertanya sih terkait JMO. JMO itu ke saudara sebelah ya Kak ya, silakan ditanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Terkait apa tadi? Berkas-berkasnya. Pembayaran sudah tadi, tambah pembayaran, kalau mau riset terus suami sudah, pemerintah sudah. Kak, KIS PBPUBP pemerintah nonaktif, sudah lapor ke kantor desa tapi udah 2 bulan belum ada kabar. Oh, ini berarti pembantuan lagi. Betul. Jadi silakan ditunggu saja proses verifikasi validasinya dan dicek berkala Bapak Ibu kalau sudah pengajuan. Siapa tahu nanti didaftarkan sama dinas tempatnya, nanti akan aktif. Jadi silakan dicek berkala saja kalau misalkan sudah diajukan. Baik. Selesai, ini ada yang tanya Mas Lenita tadi terkait kunjungan 3 kali itu Mbak Mel. 3 kali kunjungan bisa untuk persalinan juga Kak, atau harus ada rujukan? Bisa. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kebijakan 3 kali kunjungan itu bisa. Silakan ke Vaskes di luar Vaskes terdaftar ya. Itu ada kebijakan dari kami. Itu 3 kali kunjungan. Bisa di FKTP, puskesmas, dokter, atau klinik yang pastinya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya dari Veronisa Kak, dia tidak bisa masuk ke aplikasi mobil JKN karena lupa email sama sandi. Sama seperti yang tadi ya, kalau misalkan lupa email itu silakan diupdate saja jadi yang terbaru, sehingga nanti kalau untuk lupa sandi bisa masukkan alamat email terbarunya. Tapi syaratnya itu diupdate dulu, alamat emailnya di WA Pandawa di atas, dipilih menu administrasi. Oke, masih ada lagi yang terkait BPJS pemerintah. Seperti kita sampaikan, itu pengurusannya bisa ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Tapi ini ada bertanya juga Mbak Amel terkait pemerintah, tapi dia mau nonaktifkan. Nonaktifkan, maksudnya dia sudah aktif? Dia aktif PBI, tapi dia mau off-kan gitu. Bisa. Jadi kalau misalkan memang kakaknya tidak mau, semisal tidak berkenan ditanggung sama pemerintah dan mau membayar seperti itu ya, mau membayar iurannya sendiri, itu silakan untuk dilakukan pengalihan jenis kepesertaan menjadi peserta PBPU mandiri. Itu bisa dipilih kelasnya, kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Iurannya kelas 1 itu 150.000 per bulan, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Tapi ini dengan syarat kalau untuk peserta mandiri itu harus terdaftar 1 kartu keluarga ya. Jadi kalau misalkan kakaknya hanya mau keluar dan pilih kelas mandiri kelas 2 semisal sendirinya, itu tidak bisa. Jadi tetap harus 1 kartu keluarga didaftarkan pada kelas yang sama. Kalau ini dari BPJS pemerintah, Vaskesnya mau pindah ke klinik, itu bisa tidak? Untuk saat ini pemerintahnya pemerintah apa ini? Kalau misalkan pemerintah pusat itu diperkenankan. Tapi kalau untuk pemerintah daerah untuk saat ini itu silakan ke puskesmas sesuai dengan domisilinya. Oke. Jairin tadi sudah, kalau udah nonaktif sudah jawab. Tadi ini masih banyak pertanyaan terkait PBI Mbak Amel. Berarti lebih banyak ke dinas kesehatan atau dinas sosial. Lagi. Oh, ini BPJS dia punya BPJS Mandiri menunggak, tapi sekarang punya BPJS PBI. Apakah BPJS PBI bisa dipakai? Perlu diketahui ya, jadi kalau untuk seperti ini silakan dilaporkan dulu, kami melakukan pengecekan dulu apakah ini kakaknya mengecek menggunakan nomor kartu, karena kalau untuk sekarang itu berdasarkan
NIK ya, berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP atau kartu keluarga. Dan kalau misalkan seperti ini, nanti kami lakukan pengecekan manakah yang aktif, yang PBI-nya atau yang tunggakannya. Oke. Oh, yang bertanya nih Kak, kalau belum 1 tahun apakah bisa pindah kelas? Tidak bisa. Untuk proses perubahan kelas itu minimal 1 tahun. Untuk peserta mandiri ya. Tapi beda lagi kalau misalkan untuk jenis kepesertaan lainnya. Kalau untuk peserta mandiri itu perubahan kelas itu 1 tahun sekali. Oke, kalau BPJS baru buat aktif di tanggal 2 itu dibayar apa langsung aktif hari itu juga Kak? Baru non aktif di tanggal 2 bulan ini maksudnya? Baru buat aktif di tanggal 2. Mungkin masa tunggunya 14 hari di tanggal 2. Iya. Tanggal 2-nya langsung bayar dan langsung aktif. Jadi nanti tanggal 2 itu langsung bisa dibayarkan dan langsung aktif setelah dibayarkan. Ini untuk buat daftar baru harus ke kantor atau tidak? Tidak perlu. Bisa? Jadi bisa melalui di atas ini WA Pandawa. Yang oren-oren silakan untuk bisa pembayaran iuran. Tapi kenapa statusnya tidak berubah ya Kak? Kalau untuk seperti itu ditunggu maksimal 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan memang statusnya masih non-aktif karena premi atau kalau di aplikasi Mobile JKN masih berwarna merah, belum berwarna hijau, silakan ditunggu 3 kali 24 jam. Tapi kalau misalkan memang Cita nih emergensi atau membutuhkan pelayanan kesehatan, silakan dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti kami tindak lanjuti. Oke, selanjutnya ini sebelumnya saya bekerja tapi sekarang sudah tidak bekerja, mau pindah ke data suami butuh berapa lama? Sudah jawab seperti Iya. itu sama tadi ya. Jadi, tergantung kepesertaan suaminya apa. Betul. Kalau BPJS buat baru sudah tadi. Oh ini masih ada yang nanyakan Kak, emang ada pemutihan? Itu tadi, kalau untuk pemutihan itu sampai saat ini belum ada kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Kalau misalkan sudah ada kebijakan atau ketentuan yang terupdate, nanti akan kami sosialisasikan. Atau rajin-rajin dicek Kak, Instagram BPJS Kesehatan, Instagram resminya, atau website BPJS Kesehatannya. Nanti ada info-info terupdate di website atau Instagramnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ningsi, BPJS ku PBI tidak aktif. Sekarang saya lagi hamil, jadi gimana Kak? Tidak aktif, baiknya kalau misalkan memang butuh silakan didaftarkan mandiri. Itu menunggu 14 hari. Tapi kalau misalkan memang mau menunggu, ya boleh silakan ke dinas setempat. Tapi kalau memang udah butuh silakan daftar mandiri. Kalau ditunggakan bisa dicicil nggak Kak? Bisa. Udah tadi dijelaskan bisa rehab melalui aplikasi Mobile JKN atau Kaseta 165. Betul. Untuk syarat rehab itu tunggakannya 4 bulan ke atas ya. Jadi kalau untuk tunggakannya masih 2 sampai 3 bulan itu belum bisa, 4 bulan ke atas itu bisa mengikuti program tersebut. Oke. Ada bertanya Kak, kalau sudah tidak aktif selama 3 tahun masih bisa diaktifkan nggak Kak? Karena BPJS kelas 1 masih bisa. Masih bisa. Jadi kalau misalkan ini dia mungkin belum ditahu sih dia apakah menunggak atau tidak. Kalau menunggak berarti harus dibayarkan. Nanti setelah dibayarkan langsung aktif. Tapi kalau misalkan memang non aktif dan tidak ada tunggakan, nanti silakan didaftarkan peserta mandiri saja. Sama tadi kan dia sebutnya 3 tahun Mbak, berarti hanya 2 tahun saja ya? Iya betul. Kalau untuk yang menunggak ya, kalau misalkan ini kan sudah 3 tahun, tapi yang menunggak itu tunggakan maksimalnya itu 24 bulan. Jadi hanya yang dibayarkan 2 tahun plus bulan berjalan plus bulan Januarinya saja. Terus ini Kak, kalau mau ganti PBI ke Mandiri harus kemana Kak? Bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, dibawa KTP, kartu keluarga, dan buku rekeningnya. Nanti kelasnya juga bisa dipilih nih, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Oke, berarti tinggal ke kantor aja. Jadi gampang ya Kak? Kalau tidak termasuk segmen PBPU, itu gimana Kakak maksudnya? Tidak terdaftar peserta mandiri. Tidak terdaftar segmen PBPU. Keterangan di aplikasi Mobile JKN di Pandawa kayaknya. Oh.
Oh, berarti non-aktif. Maksudnya sudah tidak ditanggung lagi mungkin PBPU Pemda ya? Kalau misalkan tidak termasuk segmen PBPU Pemda, itu berarti sudah non-aktif mungkin. Sudah tidak ditanggung dari pemerintah daerah sesuai domisilinya. Jadi kalau misalkan memang mau diajukan lagi, silakan ke dinas sosial atau dinas kesehatan sesuai dengan domisili. Tapi kalau misalkan memang mau dialihkan peserta mandiri juga boleh. Silakan WA Pandawa atau ke call center kami di 165 atau ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya ada tanya Kak, kalau suami ada tunggakan, punya istri tidak ada tunggakan, apakah bisa digunakan? Tetap tidak. Terpisah mungkin ada pesertanya. Jadi kalau misalkan suaminya tidak punya tunggakan, tapi istrinya ini punya tunggakan. Nah, kalau seperti itu suaminya itu bisa digunakan. Namun kalau istrinya pasti nonaktif. Jadi dia harus dilunasi dulu tunggakannya baru bisa digunakan. Oke. Selanjutnya Kak, kalau cek tunggakan bisa lewat Pandawa? Bisa. Jadi kalau misalkan betul melalui JKN atau melalui call center kami juga di 165 bisa. Itu tinggal ditelepon saja Mbak. KIS udah nonaktif, bisa aktifin gimana? Jawab tadi dinas kesehatan dan dinas sosial. Oh, ini ada satu kasus, kami 6 anggota keluarga, suami istri dan 1 anak premi kelas 2 dan 3 anak lainnya PBPU dan PBI. Iya. Terus pertanyaannya? Oh ini langsung saja Kak, kalau mau melahirkan di luar kota domisili apa perlu merubah vaskes? Tidak perlu. Jadi kalau misalkan memang berkunjung atau tidak menetap di situ, silakan pakai kebijakan 3 kali kunjungan. Tapi kalau misalkan kakaknya akan tinggal agak lama nih, misalkan 2 bulan atau 3 bulan atau bahkan lebih dari 3 bulan, itu silakan diubah saja vaskesnya sehingga tidak ada kendala pada saat berobat ke vaskes tersebut. Oke, berarti bisa ya. Ini ada bertanya, kalau mengubah ke mandiri bisa langsung dipakai Kak? Soalnya baru berhenti kerja dan mau lahiran. Kalau misalkan berhenti kerjanya itu masih dalam jangka waktu 1 bulan sejak dinonaktifkan. Semisal dinonaktifkan sama perusahaannya nih di bulan Desember, lalu bulan Januari ini mau daftar peserta mandiri, itu bisa langsung dibayarkan kapan lah. Tapi kalau misalkan memang sudah agak lama, itu tetap harus menunggu 14 hari. Jadi 14 hari sejak didaftarkan, baru nanti bisa dibayarkan iurannya dan akan aktif apabila sudah dibayarkan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Kak, kalau pekerjaan suami tenaga honorer, benarkah anaknya tidak bisa mengajukan KIS APBN? Betul. Jadi ada beberapa kriteria yang memang masuk ke dalam pengusulan dinas sosial. Jadi nanti silakan ditanyakan lebih lanjut ya ke dinas setempatnya. Okay. Namun kalau misalkan tenaga honorer itu mungkin tidak masuk desil yang bisa diusulkan di Kapalan. Jadinya nanti ada kriterianya. Jadi nanti tidak bisa dinas sosial usulkan untuk menjadi atau tanggungan pemerintah pusat. Siap. Terus kalau ini bertanya sih, kalau dia lupa PIN gimana Kak? Kalau lupa PIN itu silakan diubah saja. Itu kalau tidak salah juga silakan diupdate dulu datanya ya. Kalau untuk lupa PIN, karena itu berhubungan juga dengan nomor handphone dan alamat emailnya. Oh gitu ya. Kalau CPNS yang masih aktif PBI Pemda mau ubah ke mandiri gimana Kak? Apa saja berkasnya? Kalau CPNS ini sudah ada SK-nya ya. Jadi tidak perlu ke peserta mandiri. Jadi kalau misalkan kakaknya sudah ada SK dan daftar gajinya nih, bisa dilakukan pengalihan saja. Jadi nanti terdaftarnya bukan peserta mandiri, tapi PNS segmen PPU PN penyelenggara negara. Oh, siap. Ini ada yang bertanya sih, agak dia bingung kenapa vaskes saya bisa berubah padahal kita tidak pernah merubah. Kalau untuk vaskes silakan dicek kembali Kak, karena kalau untuk terkait dengan vaskes tersebut itu harus persetujuan peserta. Jadi pihak BPJS Kesehatan tidak serta-merta nih untuk merubah vaskes tanpa persetujuan peserta. Jadi silakan dicek kembali apakah memang pernah diajukan perubahan vaskes, mungkin terklik di aplikasi mobile JKN-nya atau bagaimana, itu silakan dicek kembali. Oke. Terus ini ada pertanyaan,
Kalau tunggakan sudah dilunasi apa langsung bisa aktif? Langsung aktif. Jadi begitu lunas nanti statusnya langsung aktif, bisa digunakan. Yang bertanya BPJS kelas 3 apa bisa upgrade kamar Kak kalau anak? Kalau untuk kelas 3 mohon maaf tidak bisa ya Kak Fadlan. Jadi kalau misalkan kelas 3 yang ditanggung pemerintah atau kelas 3 mandiri itu di rumah sakit tidak bisa. Kecuali kalau kelas 2 itu masih bisa upgrade. Tapi kalau kelas 3 itu mohon maaf tidak bisa untuk upgrade Ini kelas. sesuai dengan aturan Kemenkes ya? Iya. Baik, begitu banyak pertanyaan pada sore hari ini Mbak Amel. Mungkin belum semua bisa kita jawab. Jadi untuk teman-teman yang lain bisa follow akun Memononto. Untuk selanjutnya bisa pantengin terus live kita. Mungkin sekian Q&A kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Pastikan untuk follow dan pantengin terus akun Memononto dari BPJS Kesehatan Cabang Bowo. Sampai jumpa. Dadah.